Cinta kasih selalu menjadi pondasi dan komitmen relawan Seci, khususnya dalam perjalanan 55 tahun menyebarkan kebaikan di seluruh dunia. Di balik semua itu, tentunya terdapat faktor yang menjaga semangat relawan Seci hingga sekarang. Mari kita ulas dalam liputan berikut ini. Menolong sesama tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Keanekaragaman budaya Nusantara tidak menjadi pembeda untuk berbuat kebajikan. Mulai dari mengunjungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mendampingi setiap hati yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan tanpa pamrih. Inilah kiprah Seci, relawan yang tak kenal lelah menyebarkan cinta kasih. 55 tahun sudah Yayasan Seci Internasional berdiri. Benih cinta kasih ini terus tersebar hingga ke Indonesia. Di Sumatera sendiri, Seci berdiri pada tahun 2002 dan berpusat di kota Medan. Lebih dari 2.500 barisan Seci pun telah tersebar di wilayah Sumatera. Relawan-relawan ini siap melakukan Seci, yang secara harfiah memiliki arti memberi dengan cinta kasih. Namun, apakah makna sebenarnya dari Seci? Apa dasar yang membangun relawan Seci hingga menjadi seperti sekarang ini? Mari kita awali dengan memaknai lambang dari logo Seci yang menjadi pengingat relawan dalam menyebarkan kebaikan. Di dalam logo Seci itu ada kapal. Nah, dan di dalam kapal itu layarnya tertulis tulisan Seci. Seci itu artinya membantu dengan welas asih. Nah, jadi sekaligus mengajak orang untuk berbuat kemanusiaan dan arti dari kapal ini membawa semua manusia ke pantai seberang, itu pantai yang lebih bahagia. Bentuk utama logo Seci melambangkan bunga teratai berkelopak 8. 8 kelopak ini merupakan panduan bagi anggota Seci dalam melangkah. Sementara bunga teratai mengacu pada sutra lotus. Meski berasaskan ajaran Buddha, namun cinta kasih Seci merupakan cinta kasih universal. Ya, karena Seci ini berasaskan ajaran Buddha, lebih terinci lagi dia mengacu kepada sutra teratai, yaitu sutra lotus. Nah, lagi pula bunga teratai itu adalah satu bunga yang luar biasa, yang dia hidup di dalam air lumpur, tapi dia menghasilkan bunga dan buah yang sangat indah. Nah, inilah yang melambangkan hati dari insan Seci. Biarpun dia dari berbagai ragam aspek dan kondisi rumah tangga yang berbeda, tapi sesudah bergabung dengan Seci, batinnya akan menjadi sejernih teratai itu. Ini 8 ruas jalan mulia, sebetulnya ini adalah salah satu ajaran dasar dari ajaran Buddha. Nah, pada saat membabarkan Dharma pertama di dunia, itu adalah membabarkan yang namanya dukkha. Itu asal muasal dari dukkha. Bagaimana melenyapi dukkha inilah yang dikatakan 8 ruas jalan utama. Yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang berpandangan benar, berpikiran benar, berusaha benar, bermata pencaharian benar, berpengertian benar, serta berkonsentrasi benar. Tepatnya pada tanggal 14 April tahun 1966, Seci didirikan oleh seorang biksuni bernama Master Cheng Yen di Hualien, Taiwan. Master memiliki cita-cita menyucikan hati manusia, mewujudkan masyarakat aman dan tentram, serta dunia terhindar dari bencana. Hal ini dapat tercapai dengan menumbuhkan cinta kasih dalam diri setiap orang. Inilah yang dilakukan Seci dengan menjalankan 4 misi utama. 4 misi utama inilah yang sering kita saksikan dalam perjalanan Seci, baik di seluruh dunia, Indonesia, kota Medan, hingga daerah pelosok lainnya. Nah, misi-misi yang kita jalankan itu ada 4.
satu misi amal atau misi sosial. Nah, inilah menjadi dasar dari yayasan kita. Awal muasal juga dari misi ini. Nah, misi ini membantu orang yang kurang mampu. Nah, kurang mampu itu dalam hal biaya hidup sehari-hari, atau kurang mampu kalau saat dia ada sakit, atau kurang mampu menyekolahkan anaknya. Nah, inilah yang utama, misi utama yang kita jalankan. Misi kedua itu misi kesehatan. Misi kesehatan ini cenderung ke arah baksos atau bakti sosial kesehatan. Nah, misalnya ada satu daerah, di sana banyak orang yang kena penyakit gigi sumbing, ya kita lakukan operasi gigi sumbing, ya, kira-kira demikian. Yang ketiga itu adalah misi pendidikan. Misi pendidikan, walaupun di Medan ini belum terlihat ada sekolah, tapi tetap kita sudah ada melakukannya. Itu paling misalnya kita adakan yang namanya Sunday School atau Sunday Class, mengajari anak-anak supaya berwatak bagus gitu kan. Nah, kita juga ada yang namanya sekolah minggu bagi murid-murid SMP sampai SMA juga ada. Dan misi terakhir itu misi budaya humanis. Misi budaya humanis ini ya bagaimana mengajari orang atau bagaimana orang Seci itu berperilaku supaya bisa nampak bagus, sopan, dan indah. Pemirsa, pintu kebaikan Seci akan terus terbuka bagi siapapun, mengantarkan setiap insan kepada kehidupan yang lebih bahagia. Mari bersama menciptakan berkah bagi masyarakat, sebab orang-orang yang bersumbangsi akan menjalani kehidupan yang lebih bermakna.